edukasi hukum mengenai iuran pemeliharaan lingkungan. Biasanya orang yang tinggal di perumahan, apartemen, ya, dan tempat-tempat tertentu itu udah nggak asing dengan yang dinamakan iuran pemeliharaan lingkungan. Ya. Namun hati-hati di dalam pengelolaan IPL ini, jangan sampai juga ya salah dan jangan sampai juga masyarakat itu keberatan. Ini perlu dipahami oleh pengelola apartemen, pengelola perumahan, dan lain-lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat tinggal seperti apartemen, perumahan, yang namanya iuran pemeliharaan lingkungan itu nggak asing. Namun penarikan IPL itu harus ada dasar hukum yang jelas. Oke. Ini banyak terjadi pada saat masa transisi dari pengembang ke pengurus RT atau RW ya. Ini yang kurang dipahami oleh pengurus RT, RW, dan lain-lain ya. Yang pertama adalah biasanya orang membeli rumah, membeli apartemen, membeli rumah ya di suatu perumahan, itu ada yang namanya surat perjanjian untuk bersedia membayar iuran pemeliharaan lingkungan. Dan ditandatangani kesepakatan itu. Oke? Kesepakatan itu akan gugur kalau ternyata pengelolaannya beralih ke pihak lain, karena tidak ada hubungan hukum baru. Jelas nih ya, di sini jelas ya. Apabila tidak diperbarui dan IPL itu masih diambil, dipungut, maka orang yang keberatan ini boleh melakukan pelaporan. Dia berhak karena tidak ada dasar hukum yang jelas. Nah, ini yang biasanya menjerat ya orang-orang yang mengambil iuran pemeliharaan lingkungan itu karena tidak ada kesepakatan, tidak ada hubungan perdata baru. Jelas? Atau ya yang menandatangani pemilik rumah lama, pemilik unit apartemen lama, terus dijual. Pada saat jual beli itu tidak disertai oleh kewajiban membayar IPL, itu dialihkan dan lain-lain. Itu pun tidak ada dasar hukum yang jelas. Nah, jadi hukum itu adalah mana yang alat bukti secara administratif, material, formil itu terpenuhi. Jadi kalau bicara hukum itu, dia harus ada administratif, bukti surat ya secara formil, hubungan perdatanya antara satu dengan lainnya nyambung, barulah aman. Barulah sahabat-sahabat itu aman. Ya. Begitu juga di suatu perumahan. Pada saat pengembang menyerahkan pemeliharaan lingkungan itu diserahkan kepada RT-nya, pengelolaannya. RT mengambil kepada warga. Dasarnya rapat. Ya. Namun berita acara rapat tidak dibuat. Ya. Dan kesepakatan mayoritas yang menghadiri rapat, mayoritas warga menyetujui dengan nominal-nominal yang sudah ditentukan. Itu tidak ada secara tertulisnya. Itu bahaya buat RT-nya. Karena kalau ada masyarakat yang menggugat, atau merasa dipaksa terus dia melaporkan pungli atau tindak pidana pemerasan karena dipaksa, itu bisa jadi delik baru, bisa jadi peristiwa hukum baru. Jelas ya. Jadi hukum itu pastikan ada dasar. Melakukan tindakan apapun itu harus ada dasar. Kalau tidak ada dasar maka ada akibat. Itulah hukum. Oleh karenanya ikuti terus channel ini supaya kita itu tidak terjerat hukum karena ada pengetahuan. Ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.